Aja saya tuh Mas Praswan. Kesimpulannya, Mas Duk ya, panggilannya. Kesimpulannya ini gimmick-gimmick aja atau apa ini yang terjadi di KPK? Kesimpulannya harus dijawab sama KPK dalam 6 hari ke depan nih Bang. Ini mungkin ini asumsi brother sebagai praktisi. Ya. Apakah ini hanya gimmick atau memang ada niat? Karena belum sampai 6 hari, Bang. Jadi belum. Jadi kan janjinya kan 6 Tapi hari. lu belum kan, 7 berpartai hari, kan? 1 Belum minggu. berpartai kan lu ya? Belum. Kita sama berarti ya, belum berpartai. Udah gak usah basa-basi kalau kita mah. Kami nggak pernah, yang pasti saya jamin teman-teman penyidik KPK nggak ada yang melakukan gimmick-gimmick seperti ini. Karena mereka hadir pun di sini kan nggak boleh. Ngomong ke publik juga nggak boleh. Harus lewat jubir. Kalau mereka ngomong tentang materi penyidikan kan melanggar kode etik. Tapi di pimpinan sendiri pernah nggak terjadi gimmick? Gak usah penyidik, pimpinannya komisioner. Agak berat saya jawabnya Bang. Saya yang nanya satu aja Bang Karni. Kemarin itu apakah harus dengan begitu caranya mengambil barang dari Kusnadi itu? Apakah tidak bisa meminta Mas Hasto memanggil Kusnadi untuk kemudian barang-barang itu diperiksa? Kenapa harus pakai masker, pakai topi turun, mengakali, dipanggil lu ke sana padahal nggak ada dipanggil? Apakah harus begitu? Padahal itu kantor KPK loh. Ini mungkin saya melengkapi jawaban Mas Budi tadi ya. Bahwa proses penggeledahan atau penyitaan dan lain-lain itu sebenarnya bisa dilakukan KPK dimanapun selama itu barang bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu ada keterkaitan dengan perkara. Nah keterkaitan dengan perkara itu tentu saja materi penyidikan Bang. Saya nggak tahu di BAP sekian dari semua saksi yang sudah pernah di BAP, rangkaian dari perkara ini mulai dari penyelidikan sampai ke penyidikan sampai penuntutan, itu pernah nggak ada sebutan bahwa misalnya ada informasi spesifik terkait dengan Harun Masiku, ada salah satu saksi yang mengatakan bahwa itu ada di handphonenya Pak Hasto. Itu wallahualam saya nggak tahu karena saya bukan satgasnya. Enggak kan pertanyaan saya, oke lah masuk akal sih Ya. kalau HP-nya akan diperiksa. Pertanyaan saya, apakah tidak bisa diminta saja ke Mas Hasto? Harusnya Di mana? diminta. Iya Jadi toh, gini. tidak harus sembunyi-sembunyi penyidiknya pakai masker, pakai topi, bilang Anda dipanggil Mas Hasto diminta teleponnya. Lalu dibawa ke lantai 2, lalu dimasukin ruangan, lalu diminta disita semua. Gini Bang Deddy, saat ini saya coba merekonstruksi ya, karena saya nggak hadir ya Bang ya di sana. Tapi ketika kemudian kami melakukan proses penyidikan dan melakukan proses pemeriksaan terhadap saksi, lalu di dalam dialog itu ada pertanyaan-pertanyaan kami yang terkait dengan informasi, keberadaan misalnya ini ya. Lalu kemudian ada informasi-informasi kita yang nggak mungkin disampaikan ke muka publik. Misalnya penyadapan, misalnya ada informasi terkait komunikasi, ada nomor yang pernah kita sadap, ada panggilan baik itu yang disadap maupun yang manggil ke nomor yang disadap ya. Jadi belum tentu misalnya nomor yang disadap itu nomor saya gitu. Tiba-tiba Pak Saud nelpon. Handphone saya dan handphone Pak Saud disita. Pak Saud akan nanya, kenapa handphone saya disita? Apa urusannya saya? Saya udah pisah sama Praswat itu udah 5 tahun yang lalu saya terakhir jadi pimpinan KPK. Memang dia penyidik, tapi kan saya udah 5 tahun pensiun. Nah, ini yang sering jadi polemik di masyarakat karena No. tidak hanya nomor Pertanyaan saya simple. Nah, Barang itu kan ditanya oleh penyidik. Handphone Anda di mana? Oh ada sama staf saya Ya. dari luar. Ya. Oke. Kenapa? Kan tinggal minta aja KPK. Boleh dipanggil stafnya? Kami ingin memeriksa HP Anda kan harusnya bisa. seperti itu. Kenapa mesti turun pakai topi, pakai masker, panggil dengan mengelabui, Anda dipanggil Mas Hasto, diminta HP-nya. Kan Gini, ini Bang Deddy izin, saya kan tidak hadir ya. sama saya juga enggak, saya cuma baca di pemberitaan. Jadi gini, saya tidak hadir di lokasi, di ruang pemeriksaan. Jadi saya tidak mendengar sebenarnya ada dialog apa. Enggak, saya udah baca. Ya, Bang Patra. kami nunggu ya pada waktu kita menunggu sebelum kami memberikan keterangan pers, nggak ada.
Nggak ada yang dekati Pak Kusnadi itu, nggak ada. Itu didekati pakai topi dan masker waktu kami berdiri memberikan keterangan pers. Lewat dikit aja lah itu. Ya. Kenapa? Karena kalau dia ada di samping saya, lalu dia minta itu dia datang, ya, saya akan bilang, ya, Pak Hasto kan yang minta, ya, saya mau ketemu Pak Hasto, benar minta nggak? Jadi itu masalahnya, ketika kami berdiri memberikan keterangan pers, masuk kawan ini. Ya, insya Allah kalau kami nggak meleng itu, nggak bakal itu. Cuman yang saya mau bilang tadi ya, kita juga mau dengar janji tadi. Semua barang yang tidak terkait, kan begitu jubir tadi, akan dikembalikan. Nah itu udah bagus itu. Nah yang ke depan, sekali lagi, jangan gitulah, jangan gitu. Oke, Bang Patra saya coba jawab ya. Ini saya akan coba duduk sebagai orang yang objektif. Saya nggak kenal juga Pak Hasto, saya nggak hadir di dalam ruang pemeriksaan, saya juga nggak hadir hari itu di KPK. Penyidikan itu memiliki kewenangan memaksa sifatnya, Bang. Jadi sebenarnya penyidik yang turun tadi, saya nggak tahu itu siapa, yang pakai topi dan masker itu dia memiliki kewenangan sifatnya pro justisia, memaksa. Jadi tidak perlu izin Pak Hasto, tidak perlu izin Pak Kusnadi. Agak beda Mas penjelasannya nanti. Jangan, pro justisia itu kan tidak bermaksud memaksa. Memaksanya itu yang di dimensi koersifnya dalam konteks tujuan pro justisia. Ya. Jadi bukan pro justisia ininya, tapi Ya. koersif. Jadi ketika kemudian penyidik itu melakukan proses penyitaan, sebenarnya dia tidak memiliki kewajiban untuk meminta izin. Jadi ketika dia turun datang, harusnya langsung aja disita di situ, nggak ada masalah. Jadi yang tidak perlu tidak perlu pura-pura dipanggil Hasto dan lain-lain. Persis. Sebenarnya kalau kemudian saya sebagai penyidiknya itu akan langsung saya sita di tempat, langsung saya ambil, lalu kemudian saya buat surat serah terima BA sita namanya, berita acara penyitaan. Saya Persis. menunjukkan sprint sita, saya sita di. Makanya saya setuju, sepanjang proses itu dilakukan secara proper dan fair, apa ada masalah? Nggak ada. Yang jadi masalah ditanya tanggal kapan 3 orang saksi dipanggil sebelum Pak Hasto aja nggak dijawab. Orang baru-baru ini kok memang begitu caranya. Dipanggil dulu seakan-akan ada informasi baru. Pada saat Pak Hasto diperiksa, nanya klarifikasi, apa informasi berupa apa, nggak ada tuh. Nah itu saya tidak memahami apa yang ditemukan penyidik sekarang. Ah, sama kayak Kodari bilang tadi, nggak ada hubungannya tadi Pak Kodari bilang itu, GR dia. Iya kan? Katanya ada statement dia, mana ada. Yang dijadikan masalah itu adalah 2 stasiun TV pada waktu Pak Hasto bicara. Dan dikenakan pasal 28, junto pasal 45. Apa deliknya itu? Ngeri Pak. Jadi Pak Hasto dibilang melakukan satu ujaran kebencian atau pakai undang-undang ITE menyebarkan kabar bohong yang menyebabkan orang melakukan tindak pidana. Mak, ngeri kali. Nggak ada hubungannya sama Kodari, nggak ada. GR aja orang itu. Emang ketika disebut namanya ada yang rusuh gara-gara Kodari? Nggak ada itu. Ya kan? Pulang pula orang yang kabur. Ya udah Pak Patra. Pasti ada Mas. Saya nggak masuk ke Bang Kodari ya, tentu saja Bang Patra. Pertanyaan saya bukan Ya. kewenangan. Ya. Tangkap aja langsung gitu loh. Yang jadi persoalan ini kan jadi kayak ada dramanya gitu loh Mas. Ya, kan dia bilang, Mas Hasto tolong dipanggil stafnya kemari, kami mau memeriksa. Atau datang, maaf untuk kepentingan hukum Anda kami. Kan gitu. Gak usah pakai drama James Bond gitu loh. Pakai nyamar, dipanggil bapak gitu loh. Itu kan aneh gitu Mas. Ini yang harusnya memang teman-teman KPK ya yang menjelaskan, karena saya nggak hadir Bang ya. Jadi memang secara objektif kami melakukan penyitaan itu ya kami lakukan penyitaan, titik. Jadi nggak ada proses
panggil memanggil, tapi ya kami datang, kami ambil barangnya, kami sita, buat berita acara sita, tanda tangan Pak Kusnadi, lalu kemudian panggil Pak Hastonya, tanda tangan Pak Hasto. Udah. Kalau ada pengacaranya jadi saksi kan. Itu clear sih. Bagi saya nggak ada masalah karena itu suatu hal yang memang rutin ya kami lakukan. Betul, yang jadi masalah kan drama yang diciptakan untuk itu Nah, kan. itu saya- Padahal tinggal ambil kan, bawa ke dalam.